Pernah nggak? Kamu dapat 99 komentar positif dan cuman 1 komentar negatif? Aneh ya, yang terus teringat justru komentar negatif itu. Ada yang bilang, videonya bagus, informatif, keren. Tapi ada satu orang yang berkomentar, ngomongnya membosankan. Dan sepanjang hari, yang terus terputar di kepala bukan pujian tadi, melainkan kritik itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa satu kritik terasa lebih berat daripada puluhan pujian? Apakah kita terlalu sensitif? Atau memang otak manusia dirancang untuk lebih fokus pada hal-hal negatif? Di video ini kita akan membahas alasan psikologis di balik fenomena tersebut, kenapa kritik terasa begitu membekas, dan bagaimana cara agar kita tidak terus-terusan terjebak memikirkan penilaian negatif dari orang lain. Bayangkan kamu baru selesai presentasi. Setelah presentasi selesai, 10 orang menghampirimu. 9 orang berkata, presentasinya bagus. Namun 1 orang berkata, sebenarnya materinya kurang mendalam. Malamnya saat ingin tidur, komentar siapa yang paling kamu ingat? Kemungkinan besar komentar terakhir. Ini bukan karena kamu lemah. Bukan juga karena kamu tidak bersyukur atas pujian. Ini terjadi karena otak manusia memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias. Negativity bias adalah kecenderungan otak untuk memberikan perhatian lebih besar pada pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif. Secara sederhana, otak menganggap informasi negatif lebih penting untuk kelangsungan hidup. Karena bagi otak purba kita, ancaman jauh lebih penting daripada kenyamanan. Jika nenek moyang kita gagal memperhatikan ancaman, mereka bisa kehilangan nyawa. Tetapi jika mereka gagal memperhatikan pujian, tidak ada konsekuensi besar. Akibatnya, selama ribuan tahun evolusi, otak berkembang menjadi mesin pendeteksi masalah. Dan sampai sekarang, sistem itu masih aktif. Coba perhatikan, saat berjalan di tempat gelap, suara kecil saja bisa membuat kita waspada. Namun ketika semuanya aman, kita jarang benar-benar memperhatikannya. Otak selalu bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Bukan, apakah semuanya sempurna? Karena fokus utama otak adalah perlindungan. Ketika seseorang mengkritik kita, otak menganggapnya sebagai sinyal bahaya. Kritik bisa berarti kita melakukan kesalahan, kita tidak diterima kelompok, kita kehilangan status sosial, kita berisiko ditolak. Dan bagi otak manusia, penolakan sosial adalah ancaman yang sangat serius. Dulu, hidup sendirian tanpa kelompok bisa berarti kematian. Karena itu, hingga sekarang, kritik sosial masih terasa sangat menyakitkan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa area otak yang aktif saat menerima penolakan sosial memiliki kemiripan dengan area yang aktif saat merasakan sakit fisik. Tidak heran jika sebuah komentar negatif bisa terasa seperti menusuk. Ada alasan lain mengapa kritik sulit dilupakan. Pujian sering dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kritik dianggap sebagai sesuatu yang harus dianalisis. Misalnya seseorang berkata, kamu pintar. Biasanya otak hanya berkata, oke, terima kasih. Lalu selesai. Tetapi ketika seseorang berkata, kamu kurang teliti, otak langsung bekerja lembur. Kurang teliti di bagian mana? Apa yang saya lakukan? Apakah orang lain juga berpikir begitu? Bagaimana kalau ini benar? Kritik memicu proses berpikir yang jauh lebih panjang. Akibatnya, kritik mendapatkan lebih banyak ruang di pikiran kita. Semakin sering dipikirkan, semakin kuat jejak memorinya. Inilah mengapa satu komentar negatif bisa bertahan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Masalah terbesar bukan kritiknya. Masalahnya adalah bagaimana kita menafsirkan kritik tersebut. Misalnya seseorang berkata, presentasimu kurang jelas. Ini sebenarnya kritik terhadap presentasi. Tetapi banyak orang menerjemahkannya menjadi, aku tidak kompeten. Aku memang tidak pintar. Kritik terhadap tindakan berubah menjadi serangan terhadap identitas diri. Padahal keduanya berbeda. Kesalahan yang kita lakukan bukanlah gambaran siapa diri kita sepenuhnya. Seseorang bisa membuat presentasi yang buruk tanpa menjadi orang yang buruk. Seseorang bisa melakukan kesalahan tanpa menjadi gagal. Namun otak sering menyederhanakan. Semuanya menjadi satu kesimpulan besar tentang diri kita. Dan disinilah kritik menjadi jauh lebih menyakitkan. Di era media sosial, fenomena ini menjadi lebih kuat.
Bayangkan kamu mengunggah video. Ada 1.000 orang yang menyukai kontenmu, tetapi ada 5 komentar negatif. Tebak komentar mana yang paling sering kamu baca ulang? Biasanya yang negatif, karena otak menganggapnya sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Padahal secara statistik, mayoritas orang sebenarnya menyukai apa yang kamu buat. Namun perhatian kita tersedot oleh suara minoritas. Inilah mengapa banyak kreator merasa stres meskipun mendapatkan banyak dukungan. Mereka tidak sedang melihat keseluruhan gambaran. Mereka sedang terjebak pada sebagian kecil informasi yang paling negatif. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, bedakan kritik yang membangun dan kritik yang hanya menjatuhkan. Tidak semua kritik layak mendapatkan perhatian yang sama. Kedua, ingat bahwa kritik terhadap tindakan bukan kritik terhadap nilai dirimu sebagai manusia. Kesalahan yang kamu buat tidak menentukan siapa dirimu. Ketiga, seimbangkan perhatianmu. Jika ada 1 kritik dan 10 pujian, jangan perlakukan seolah-olah kritik itu mewakili semuanya. Lihat gambaran yang utuh. Dan yang terakhir, sadari bahwa otakmu memang memiliki kecenderungan alami untuk fokus pada hal negatif. Saat kamu menyadari hal ini, kamu tidak lagi langsung percaya pada semua pikiran yang muncul. Kamu bisa berkata, aku sedang mengalami negativity bias. Tidak semua yang terasa penting, benar-benar penting. Jadi alasan kenapa kita lebih mengingat kritik daripada pujian bukan karena kita lemah atau terlalu sensitif. Melainkan karena otak manusia memang dirancang untuk lebih waspada terhadap hal-hal negatif. Dulu mekanisme ini membantu manusia bertahan hidup. Tetapi di kehidupan modern, mekanisme yang sama sering membuat kita terlalu fokus pada kekurangan dan melupakan hal-hal baik yang sebenarnya jauh lebih banyak. Karena itu, lain kali ketika 1 kritik terus terngiang di kepala, coba ingat, mungkin masalahnya bukan karena kritik itu begitu besar. Mungkin otakmu hanya sedang melakukan apa yang selama ribuan tahun memang dirancang untuk dilakukannya. Kalau kamu pernah mengalami situasi seperti ini, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk konten psikologi menarik lainnya yang membantu kita memahami cara kerja pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.